Dan kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Pada pagi hari ini kita bisa bergabung dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak sehat semua ya? Nampaknya sehat semua ini. Sehat ya? Sehat ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, Bapak ingin menanyakan mengenai jaringan, karena setiap daerah punya jaringan yang berbeda-beda, ada yang baik, ada yang sedang, ada yang kurang baik. Gimana jaringan anak-anak, baik ya? Ya, baik. Mari pada pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran kali ini kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoanya membaca surah Al-Asr atau Al-Asri ya anak-anak ya. Yuk mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik, dengan hikmah. Semoga dengan doa ini kita memperoleh ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini anak-anak akan memperoleh materi tentang Asmaul Husna ya. Jadi nanti akan Bapak share di layar anak-anak tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sudah nampak belum anak-anak? Sudah nampak belum? Sebentar belum. Sudah kelihatan belum manune? Apa tadi? Bentar ya anak-anak ya. Ini anak-anak sudah nampak, terlihat di layar anak-anak ya, HP ini sendiri-sendiri ya. Sudah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak adalah dapat karena ini masih daring, maka melalui pembelajaran daring peserta didik mampu menyebutkan makna al-alim dengan benar. Kemudian yang kedua menyebutkan makna al-khabir dengan benar. Kemudian yang ketiga melalui pembelajaran daring dapat mengungkapkan makna as-sami dengan benar. Kemudian yang keempat melalui pembelajaran daring dapat mengungkapkan makna al-basir dengan benar. Kemudian yang kelima, tujuan pembelajaran daring ini adalah mampu menjelaskan perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan al-alim. Kemudian yang keenam, melalui pembelajaran daring ini mampu menjelaskan perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan al-khabir. Kemudian yang ketujuh, melalui pembelajaran daring ini dapat menguraikan perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan Asmaul Husna as-Salim dengan tepat. Kemudian yang kedelapan adalah melalui pembelajaran daring ini anak-anak diharapkan mampu menguraikan perilaku yang harus dilakukan yang berkaitan dengan Asmaul Husna al-Basir. Ini adalah tujuan pembelajaran kita.
Kemudian kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai. Yang pertama adalah memahami makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian kompetensi intinya yang harus anak-anak kuasai adalah menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, menunjukkan dalil akli. Dalil akli itu adalah dalil yang bersumber dari akal, ya. Dan dalil nakli. Kalau dalil nakli itu adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah mengenai iman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Kemudian yang keempat, menyebutkan pengertian Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian yang kelima, kompetensi intinya adalah menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ini adalah kompetensi intinya. Kemudian KD yang ketiga, yang keempat adalah menyajikan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian kompetensi intinya adalah mencerminkan perilaku yang Asmaul Husna Al-Alim. Kemudian yang kedua, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan sifat Asmaul Husna Al-Khabir. Kemudian yang ketiga, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari Asmaul Husna As-Sami. Dan yang terakhir adalah mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna Al-Basir. Ini adalah kompetensi dasar dan kompetensi inti. Selanjutnya masuk pada materi pada pembelajaran kali ini, yakni pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, yang pertama asma dan yang kedua adalah husna. Asma itu artinya nama-nama, kemudian husna itu artinya adalah yang baik. Jadi kalau digabung, Asmaul Husna pengertiannya adalah nama-nama Allah yang indah, agung, atau baik. Jumlah Asmaul Husna itu berjumlah 99 anak-anaknya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi di dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu kita berdoa kepada Allah bisa dengan menggunakan Asmaul Husna. Ini anak-anak ya, itu adalah pengertian Asmaul Husna. Kemudian tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Asmaul Husna jumlahnya adalah 99. Namun anak-anak hanya akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim itu artinya adalah maha mengetahui. Ya, jadi Allah itu maha mengetahui. Mengetahui itu ya tidak terbatas pengetahuan Allah. Ya, pengetahuan Allah itu baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ini adalah Al-Alim atau
pengertian dari Asmaul Husna Al-Alim. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 159 ya, yang berbunyi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wala radbatin wala ya'isin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai pun yang gugur, tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Lauhil Mahfuz. Jadi semua yang terjadi di alam ini itu adalah sepengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mohon jangan bergurau sendiri, itu siapa itu sih ngomong sendiri ya. Ayo didengarkan ya. Dan perilaku yang bisa kita teladani dari sifat Asmaul Husna Al-Alim adalah anak-anak harus mencari ilmu setinggi mungkin ya. Jadi dalam mencari ilmu tidak terbatas umur dan tidak terbatas ruang dan waktu ya. Apalagi anak-anak ini masih usia belajar, maka wajib menuntut ilmu setinggi-tingginya ya. Maka di dalam Al-Quran Allah pernah berfirman, jikalau manusia diberikan kemampuan untuk menembus langit, silakan tembus. Untuk apa? Untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Ini adalah Al-Alim. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya adalah Maha Waspada ya. Jadi Allah itu mengetahui perkara yang tersembunyi ya. Baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Allah itu menciptakan miliaran makhluk ya di bumi ini ya, ragamnya mulai dari yang besar, sedang maupun kecil, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Nah, sekarang di Indonesia bahkan di dunia itu ada yang namanya virus, itu makhluk yang terkecil yang tidak nampak ya. Itu yang menciptakan juga Allah. Dan Allah menciptakan makhluk yang miliaran ini itu adalah secara detail dan cermat dan waspada, selalu diketahui oleh Allah perkembangannya ya. Tidak ada satupun makhluk yang tidak diketahui oleh Allah, karena Allah sangat cermat, sangat detail dalam menciptakan makhluk. Nah, di mana kita bisa memperoleh bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna Al-Khabir, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 9 yang berbunyi wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha teliti terhadap yang kamu kerjakan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husnanya adalah As-Sami, yang artinya adalah Allah itu Maha mendengar ya. Jadi pendengaran Allah itu ya sangat jauh sekali dengan pendengaran manusia. Kalau hewan yang pendengarannya terbagus itu adalah kelelawar ya, itu sampai 20.000 Hz. Jadi getaran yang paling terkecil itu bisa didengar oleh kelelawar. Tapi manusia
pendengarannya hanya terbatas di getaran-getaran atau di suara-suara tertentu bisa mendengar, akan tetapi jika sudah pelan sekali maka manusia tidak bisa mendengar suara-suara yang tidak keras. Nah, Allah tidak, selalu mendengar. Ya. Nah, di mana kita bisa menemukan bahwa Allah punya Asmaul Husna As-Sami? Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya yang berbunyi wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Nah, perilaku yang bisa kita contoh dari Asmaul Husna As-Sami adalah anak-anak apabila berbicara jangan berbicara seenaknya sendiri, jangan berbicara kotor. Ya. Sekarang ya berbicara kotor itu ya di daerah kita yang misok-misok atau mengatai orang lain yang tidak pada tempatnya, misoi kancane, ya, atau menjuluki temannya dengan nama yang tidak semestinya atau memberi lakop. Ini tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh ya anak-anak ketika sudah mempelajari Asami. Kemudian yang keempat, Asmaul Husna yang perlu anak-anak ketahui adalah Al-Basir, artinya maha melihat. Jadi penglihatan Allah itu tidak terbatas. Nek manusia penglihatannya sangat terbatas. Di balik tembok saja kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di balik tembok. Atau bukan hanya tembok, anak-anak dihadangi kertas saja. Di balik kertas saja anak-anak sudah tidak bisa melihat. Sebagai contoh, anak-anak itu, ya, bapak ini pakai pakaian seperti ini, ya, kemudian anak-anak melihat kira-kira membawa kaos dalam tidak, itu anak-anak juga tidak bisa mengetahui. Ini jelas bahwa penglihatan manusia sangat terbatas, berbeda dengan penglihatan Allah. Bisa melihat apa yang ada di langit, apa yang ada di dalam bumi, bahkan bisa melihat apa yang ada di dalam laut. Ini firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 18, bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna Al-Basir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini ya, ini anak-anak, bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna yang berjumlah 99, anak-anak mempelajari 4. Lah terus perilaku apa yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Basir adalah kita harus melihat karunia Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hikmah beriman kepada Allah atau Asmaul Husna, ya. Orang yang beriman maka satu mendapat pertolongan dari Allah. Kemudian yang kedua, hati senang, hati menjadi senang dan tidak gelisah. Ini berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman maka hatinya tidak tenang, selalu gelisah. Karena hati itu berbeda dengan fisik atau bentuk tubuh yang lain. Tubuh itu butuh makanan seperti nasi, seperti roti, lauk ya ada ikan, ada daging. Tapi hati itu ya makanannya adalah termasuk iman tadi. Ya, dalam bahasa agama itu hati
ya. Yang pertama adalah membaca Quran, kedua sholat malam, kemudian berdoa atau zikir malam, kemudian orang soleh kita kumpuli, kemudian ya satu, saya ulangi ya, satu membaca Quran sak maknanya, yang kedua sholat malam, kemudian zikir atau berdoa, kemudian yang keempat orang soleh kita kumpuli, yang kelima adalah apa anak-anak? Yang kelima, ada yang tahu? Yang kelima apa? Yang kelima adalah menghormati orang tua. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa ruginya. Wong iman itu tidak rugi, berbeda orang yang tidak iman. Itulah pembelajaran kita pada kali ini. Nah, ini adalah ada lembar diskusi, karena pembelajaran kita adalah anak-anak nanti diskusi. Diskusinya kita bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok al-alim ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok al-khabir, yang ketiga adalah kelompok asami, yang keempat adalah kelompok al-basir. Kemudian pembelajaran kita juga berdasarkan lembar observasi project basic learning ya. Apa itu? Ya berdasarkan pada proyeknya ya tadi, anak-anak mengamati al-alim, asmaul husna al-alim, asmaul husna al-khabir, asmaul husna al-asami, dan yang terakhir adalah asmaul husna al-basir. Ini adalah pembelajaran kita anak-anak. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Kalau tidak ada, Bapak simpulkan sendiri ya, bahwa untuk mengenal Allah itu banyak jalannya, karena Allah itu makhluk, Allah itu zat yang gaib, maka cara mengenal Allah atau cara beriman kepada Allah salah satunya adalah dengan mengenal Asmaul Husna. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, pada pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sebelum kita tutup, Bapak selalu mengingatkan bahwa ini masih dalam situasi pandemi COVID ya. Maka jagalah kesehatan, selalu pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan ya. Semoga kita dihindarkan dari wabah penyakit COVID-19. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, kalau tidak ada, nanti anak-anak bisa mengerjakan Google Classroom yang sudah saya share di Google, tugas Google formulir ya, yang sudah saya share di Classroom anak-anak. Dan saya akhiri, sebelum saya tutup, saya mau ngambil videonya anak-anak, mengambil fotonya. Harap dibuka videonya biar saya ambil fotonya. Ya, silakan sebelum kita akhiri. Ya, Ya, ayo. Ya, saya ambil fotonya ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih anak-anak sudah bergabung di Google Classroom ini. Ya, sekali lagi saya berdoa kita semua diberikan kesehatan ya, dan ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Saya akhiri
Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup ya pembelajaran kali ini ya. Ya.